Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ira Apriatin. Saya seorang mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid Bandung, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Saat ini saya akan menyampaikan mengenai fikih zakat dan wakaf yang berjudul Rukun dan Syarat Wajib Zakat, jenis-jenis harta zakat dalam fikih dan kontemporer. Yang melatar belakangi adalah sebagai berikut. Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam ajaran Islam, sebuah ibadah maliyah yang memiliki dimensi spiritual dan sosial yang mendalam. Lebih dari sekedar kewajiban ritual, zakat berfungsi sebagai mekanisme pemerataan ekonomi dan solidaritas sosial dalam masyarakat Muslim. Pemahaman yang komprehensif mengenai rukun, syarat wajib, serta jenis-jenis harta yang dikenai zakat menjadi krusial bagi setiap Muslim agar ibadah ini dapat dilaksanakan secara benar dan efektif. Presentasi ini bertujuan untuk mengupas secara ringkas dan jelas mengenai rukun dan syarat wajib zakat yang menjadi landasan pelaksanaannya. Selain itu, akan dipaparkan juga jenis-jenis harta zakat, baik yang telah dikenal dalam fikih klasik maupun yang berkembang dalam konteks kontemporer, beserta ketentuan-ketentuan dasarnya. Dengan pemahaman yang baik terhadap materi ini, diharapkan kita dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya zakat serta melaksanakannya sesuai dengan tuntunan syariat. Selanjutnya untuk rumusan masalah ada 3. Yang pertama tentunya apa saja rukun dan syarat wajib zakat. Yang kedua, apa saja jenis-jenis harta zakat dalam fikih klasik dan apa saja jenis-jenis harta zakat dalam fikih kontemporer. Tujuannya tentunya untuk mengetahui rukun dan syarat wajib zakat, mengetahui jenis-jenis harta zakat dalam fikih klasik, dan mengetahui jenis-jenis harta zakat dalam fikih kontemporer. Yang pertama rukun zakat. Rukun zakat di sini ada 4. Yang pertama ada niat, yang kedua harta yang dizakati, yang ketiga pemberi zakat atau istilahnya muzaki, dan yang keempat penerima zakat atau istilahnya mustahid. Mustahid zakat ada 8 asnaf sesuai dengan Quran Surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wa mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa fis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Yang artinya sesungguhnya zakat itu hanya diperuntukkan bagi fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, riqab atau yang memerdekakan hamba sahaya, gharimin atau orang yang berhutang, fisabilillah yang berjuang di jalan Allah, dan ibnu sabil atau orang yang sedang dalam perjalanan. Dan ini menjadi suatu ketentuan dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Selanjutnya untuk syarat wajib zakat, sebagaimana tercantum dalam PMA atau Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, yaitu penjelasan tentang Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 pada bab 2 pasal 2 berbunyi bahwa 1. Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, syarat harta yang dikenakan zakat mal adalah sebagai berikut. Yang pertama milik penuh, yang kedua halal, yang ketiga cukup nisab, dan yang keempat haul. Ayat ketiga berbunyi syarat haul sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 huruf D tadi di atas itu tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, dan zakat rikaz. Dan ayat keempat ini adalah syarat zakat fitrah adalah sebagai berikut. Yang pertama beragama Islam tentunya, yang kedua hidup pada saat bulan Ramadan, dan yang ketiga memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya Idul Fitri. Adapun syarat
wajib zakat secara umum untuk objek zakatnya, yaitu milik penuh atau al-milk atam, yang kedua bersumber dari yang halal atau al-halal, yang ketiga berkembang atau an-nama, yang keempat cukup nisab atau bulughu an-nisab, yang kelima lebih dari kebutuhan pokok atau al-fadl an hawai asliyah, yang keenam bebas dari hutang atau as-salamatu min ad-dain, dan yang ketujuh berlalu 1 tahun atau haulani al-haul. Sementara untuk jenis-jenis harta zakat, menurut zakat fikih klasik ada jenis-jenis objek zakat. Di sini ada 6. Yang pertama emas dan perak, yang kedua peternakan yaitu berupa sapi, unta dan kambing, yang ketiga barang dagangan, yang keempat hasil pertanian makanan pokok, yang kelima hasil tambang khusus emas dan perak, dan yang keenam barang temuan atau rikaz. Sementara jenis-jenis harta zakat atau objek zakat dalam fikih kontemporer ini mengalami perkembangan. Selain emas dan perak, tentunya di sini yang pertama ada uang. Yang kedua hasil pertanian umum, jadi bukan hanya pertanian makanan pokok. Yang ketiga, hasil industri peternakan dan perikanan, bukan hanya sekedar peternakan yang berupa sapi, domba, dan unta saja. Dan yang keempat, di sini semua jenis hasil tambang, bukan hanya emas dan perak saja. Yang kelima, industri perdagangan. Yang keenam, industri barang dan jasa. Yang ketujuh, investasi, surat berharga, properti, dan sebagainya. Yang kedelapan, penghasilan atau profesi, dividen, royalti, dan yang kesembilan, hadiah, undian, komisi. Selanjutnya, di sini saya izin menambahkan mengenai legalitas perluasan objek zakat. Yang pertama adalah dalil-dalil umum kewajiban atas harta. Ini dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Yang kedua, dalil umum zakat dalam hadis diutusnya Muaz ke Yaman dalam hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, kias atau analog syar'i dengan zakat pertanian. Yang keempat, kaidah maqasid syariah. Yang kelima, Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011. Yang keenam, PMA atau Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014. Ini mengenai penjelasan mengenai Undang-Undang Zakat. Dan yang ketujuh, Perbaznas Nomor 3 Tahun 2018, yaitu tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Kesimpulannya adalah zakat adalah ibadah penting dalam Islam yang memiliki rukun dan syarat tertentu. Jenis-jenis zakat dan dalam fikih meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Seiring perkembangan zaman, muncul jenis-jenis zakat kontemporer yang relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. Pemahaman yang baik tentang zakat tentunya akan membantu umat Islam untuk menunaikan kewajiban berzakat dengan benar. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.